Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Fat akan menjelaskan materi pada pertemuan yang kedua. Insya Allah kalau pada pertemuan pertama sudah bisa ya, tentang teori asam dan basa. Kalau masih ada yang bingung, tidak apa-apa ditanyakan ya. Oke. Pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang menentukan harga pH ya. Lah, setiap ditanya pH, nanti yang harus sampean lakukan terlebih dahulu adalah harus bisa mengecek sifat zatnya. Kemarin sudah Bu Fat tuliskan, harus bisa mengecek sifatnya asam atau basah, kuat atau lemah. Di sini Bu Fat tuliskan lagi, harus dihafalkan. Apa saja senyawa yang bersifat asam kuat? Ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 sama HClO4. Kalian boleh menghafalkan ini saja, baru selain ini maka termasuk asam lemah. Kalau mau tahu contohnya ada HF, H2S, H2CO3, CH3COOH sama HCOOH. Atau biasanya kalau di soal selalu diketahui harga Ka-nya, konstanta asam, atau diketahui harga alfanya. Kalau ada Ka atau alfa, maka berarti dia bersifat asam lemah. Yang kedua, jika basah kuat. Nah, ini juga harus dihafalkan. Umumnya golongan 1 dan golongan 2A. Jadi lek sampean mau bisa hafalkan golongan 1A dan golongan 2A. Yang biasa sering keluar contohnya ada NaOH, KOH, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan MgOH 2 kali. Selain golongan 1 dan 2A, maka termasuk basa lemah. Contohnya HNO3, atau ketika dalam air HNO3 dicampur air, maka akan menghasilkan senyawa NH4OH. Ada lagi ALOH 3 kali, atau sama. Jika di soalnya diketahui harga Kb atau alfa, maka dia termasuk basah lemah. Ya, bisa dimengerti ya. Berarti harus dihafalkan ini supaya kalian bisa menentukan harga pH-nya. Baru kalian kemarin sudah Bu Fat tuliskan juga, jika menentukan pH, maka sampean harus tahu dulu rumusnya. Kalau kemarin dia sifatnya asam itu identik kita harus mencari harga H+-nya dulu. Baru asamnya apa? Asamnya kuat. Maka rumus untuk menentukan H+ adalah A dikali Ma. Apa itu A? A adalah valensi asam atau jumlah H+-nya. Di pertemuan kemarin sudah ada ya contoh soalnya. Misalkan kalau senyawa HCl, di situ jumlahannya 1. Sini ya. HCl jumlahannya 1, berarti nanti valensi asamnya 1. Berarti A sama dengan 1. Tapi kalau ada H2SO4, berarti jumlah H+-nya 2. Berarti jumlah A-nya sama dengan 2. Kemudian tinggal dikali harga Ma-nya. Lah, di sini kemarin yang banyak yang salah. Ma itu ingat ya, Ma itu molaritas. Masih ingat rumusnya molaritas? Molaritas itu rumusnya M besar, itu rumusnya bisa mol per volume dalam satuan liter, atau bisa milimol per satuannya mililiter, atau jika diketahui masanya berarti harus pakai gram per mr dikali 1000 per mililiter. Nah, harus dicari molarnya dulu, jangan asal dimasukkan. Nah, dicari pakai rumus itu dulu. Oke ya. Jadi kalau dia sifatnya asam kuat, maka rumus yang dipakai adalah H+ sama dengan A dikali Ma. Kalau dia sifatnya asam lemah, maka nanti kalau diketahui harga Ka, H+ sama dengan keramas akar Ka dikali M asam. Ka kemarin konstanta asam yang harganya pasti diketahui. Ma adalah molaritasnya, sama kayak tadi harus dicari dulu pakai rumus itu kalau belum diketahui. Kalau sudah diketahui ya cus tinggal dimasukkan. Oke. Lalu di situ ada alfa. Jika di soal diketahui alfa, maka H+ sama dengan alfa dikali Ma.
Gitu ya. Jadi tinggal milih, tapi ya tetap harus dihafalkan. Oke. Sekarang yang kedua, kalau zatnya bersifat basa. Kalau basa, maka cirinya kita harus mencari OH-. Kalau asam nyari H+, kalau basa nyari OH-. Lah hampir sama rumusnya. Jika sifatnya basa kuat, maka rumus OH- adalah B dikali MB. B adalah valensi basahnya, jumlah OH-nya. Misalkan kalau ada NaOH berarti jumlah OH-nya 1, berarti harga B-nya 1. CaOH 2 kali, jumlah OH-nya 2, berarti B-nya 2. Lalu MB molaritas basah, sama kayak tadi. Kalau satuannya sudah molar konsentrasinya, berarti tinggal dimasukkan. Tapi kalau belum, masih mol misalkan, berarti harus dibagi volume dulu pakai rumus ini. Ya, bisa. Yang kedua, jika sifatnya basa lemah, maka harus mencari OH- pakai rumus sama kayak tadi, tinggal diganti akar KB dikali MB. Kalau diketahui alfa, berarti alfa dikali MB. Alfa adalah derajat ionisasi yang nanti pasti diketahui di soalnya. Oke ya, dari sini bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya, kalau sudah ketemu harga H+ sama OH-nya, maka kalian pasti disuruh mencari harga pH-nya. Lah, pH pakai di sini aja. Kalau dapatnya nanti H+, maka untuk mencari pH sama dengan min log H+. Sama, kalau nanti yang sampean ketahui itu OH-, berarti carinya POH dulu. Jadi nggak boleh ya, jadi H+ turunannya pH. Tapi kalau OH- turunannya adalah POH. Jadi oleh OH- nggak boleh langsung ke pH. Jadi harus mampir dulu ke POH. Baru teorinya pH plus POH itu sama dengan 14. Jadi kalau ditanya pH, pas diketahui POH, POH-nya pindah ruas. Berarti pH sama dengan 14 min POH. Kalau masih bingung dituliskan Bufat. Kan teorinya nggih. pH plus POH sama dengan 14. Lah kalau tadi ketemunya masih OH- berarti turunannya adalah POH. Padahal yang dicari itu pasti pH. Maka secara matematis pH sama dengan POH-nya pindah ruas. Berarti 14 min POH. Paham ya? Nah, sekarang Bufat drill contoh untuk mencari pH dari H+ atau OH-. Oke, sekarang Bufat ajari, Bufat drill cara menentukan pH jika diketahui H+ atau diketahui OH-. Oke. Caranya, tadi kan rumusnya pH sama dengan min log H+. Nah, ini dipegang dulu. Misalkan, example, pas kita ngitung pakai rumus tadi diketahui harga H+-nya sama dengan 10 pangkat min 5 gitu nggih. Kita pakai cara manual dulu. Maka kalau ditanya pH sama dengan min log H+ rumusnya. H+-nya di sini misalkan diketahui 10 pangkat min 5. Masih ingat kelas 10 dulu, ketika ada log-logan berarti pangkatnya bisa diturunkan ke depan. Oke ya, berarti min 5-nya turun ke depan, min 5 ketemu min. Berarti min ketemu min jadinya plus, berarti jadi plus 5 dikali log 10. Nah, di sini log 10 itu harganya 1, berarti sama dengan 5 dikali 1, sehingga ketemu pH-nya sama dengan 5. Nah, maka bisa disimpulkan jika H+-nya 10 pangkat min 5, pH-nya 5. Oh, berarti gampangan nih, kalau pH-nya H+-nya sekian, maka pH-nya adalah positif dari pangkatnya. Maksudnya Bu, misalkan kalau kita ngitung ketemu H+-nya 10 pangkat min 3, berarti cus positif dari pangkatnya, maka pH-nya sama dengan 3. Sama, kalau misalkan H+-nya ketemu 10 pangkat min 6, berarti nanti pH-nya positif dari pangkatnya, berarti sama dengan 6. Atau ketika dibalik, jika pH-nya sama dengan 4,
maka H plusnya berapa? Nah, tinggal dibalik, berarti 10 pangkat min 4. Bisa dimengerti nggih? Seperti itu. Jadi pH sama dengan positif dari pangkatnya H plus. Oke. Sekarang kalau ada OH min sama. Tadi rumusnya kalau ketemu OH min harus cari dulu POH yang rumusnya min log OH min. Tuh ya. Oke, misalkan kalau ketemu OH minnya 10 pangkat min 3, misalkan ya. Berarti kayak tadi, maka POH-nya positif dari pangkatnya, berarti POH-nya 3. Tapi yang ditanya pasti pH. pH tadi rumusnya adalah 14 min POH. Dari atas POH-nya sudah ketahuan 3. Berarti 14 min 3, maka pH-nya 11. Oke, sama lagi. Misalkan kalau OH minnya ketemu 10 pangkat min 5. Berarti mampir dulu ke POH, positif dari pangkat. Berarti 5. Maka kalau dicari pH sama dengan 14 min POH min 5, berarti sama dengan 9. Paham nggih? Oke. Sekarang kalau dibalik Bu, misalkan diketahui pH-nya 10. Nah, di sini meskipun tulisannya pH, maka nggak boleh ditulis langsung H plus Rek. Kenapa Bu? Karena di sini pH-nya 10 itu sifatnya basa. Kemarin kan sudah dituliskan Bu Fat ya, trayek pH dari 1 sampai 14. Kalau di bawah 7 sifatnya asam, di atas 7 sifatnya basa. Nah, karena 10 itu di atas 7 berarti sifatnya basah. Maka harus kita konversi dulu ke POH. Nah, sama kayak tadi. Kalau pH plus POH sama dengan 14. Kalau ditanya POH, maka pH-nya yang pindah ruas. Berarti POH sama dengan 14 min pH. Nah, jadi gitu. Maka di sini dikonversi dulu. 14 min pH-nya 10. Berarti POH-nya 4. Nah, baru karena POH, maka dapatnya OH min. Tadi kalau POH-nya 4, maka 10 pangkat min 4. Oke, lagi. Sama, misalkan diketahui pH-nya sama dengan 12. Nah, dicek dulu. pH 12 itu sifatnya di atas 7, berarti basah. Kalau basah, maka harus mampir dulu ke POH. POH berarti 14 min pH, pH-nya 12. Berarti dapatnya POH-nya 2. Berarti OH minnya ketemu sama dengan 10 pangkat min 2. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya jika ada angka di depannya. Oke, perhatikan ya. Misalkan jika diketahui H plusnya cukuk-cukuk ketemu 2 kali 10 pangkat min 4. Gitu nggih. Maka cara mencari pH-nya gimana? Oke, diajari Bu Fat dulu pakai cara manual. Min log H plus berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, sama kayak tadi, dalam perlok-lokan kalau ada perkalian itu sama dengan penjumlahan. Berarti kalau ditulis ini sama dengan min log 2 ditambah min log 10 pangkat min 4. Nah, seperti ini. Min log 2-nya tetap. Nah, sama kayak tadi, di sini ada min ketemu min, ada pangkat, berarti diturunkan, berarti sama dengan plus 4. Baru tinggal kita ubah, berarti 4 min log 2. Itu ya. Atau lek bingung-bingung pakai ada cara cepatnya. Di sini kalau harga H plusnya 2 kali 10 pangkat min 4, maka pH-nya jadi 4 min log 2. Berarti bisa disimpulkan pH adalah positif dari pangkat. Nah, ini pangkatnya kan min 4, pH-nya jadi 4. Positif dari pangkatnya min log angka di depannya, min log 2. Berarti 4 min log 2. Gitu ya. Contoh lain supaya lebih paham. Misalkan ada H plus ketemunya 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya berapa, Bu? Positif dari pangkatnya 3 min log angka di depannya 5. Gitu ya. Saya? Oke.
Sama untuk OH min juga seperti itu. Misalkan ketemu OH minnya 5 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Berarti kalau OH min dapatnya POH dulu. Oke, caranya tadi positif dari pangkat 4 min log angka di depan, min log 5. Tapi kayak tadi, kalau yang ditanya pH berarti 14 min POH. POH-nya ketemu 4 min log 5. Berarti sama dengan 14 min 4. Berarti 10 min ketemu min, jadinya plus log 5. Nah, inilah harga pH-nya. Sare? Bisa nggih? Oke. Misalkan kalau dibalik Bu, sama kalau dibalik juga gitu. Jika diketahui harga pH-nya 4 min log 7 misalkan, berarti harga H plusnya berapa Bu? Nah ini dibalik, berarti 7 ini kali 10 pangkat min 4. Podo, kalau diketahui POH misalkan 12 plus log 2. Lah, sama kayak tadi dicek dulu 12 itu lebih dari 7 berarti basah. Kalau salah ini ya, pH. Berarti harus cari POH-nya dulu. POH berarti 14 min POH. pH 12 plus log 2, 14 min 12 2, min ketemu plus jadinya min log 2. Berarti baru dicari OH minnya, tuker berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Nah seperti itu, gak kelihatan, 2 kali 10 pangkat min 2. Oke ya, insya Allah sudah bisa ya. Itu cara menentukan harga pH dari H plus atau OH min. Nah sekarang kita ada aplikasi ke soalnya. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya. Di situ pertanyaannya, tentukan harga pH dari masing-masing senyawa berikut. Nah ingat ya, setiap ditanya atau diketahui ada kata pH, maka yang sampean lakukan cek dulu sifatnya, asam atau basa, kuat atau lemah. Di sini karena ada H2SO4, oh ada H-nya, berarti sifatnya asam. Di hafalan atau di sini nggak diketahui harga Ka atau alfa, berarti sifatnya asam kuat. Nah, karena sifatnya asam, berarti tadi pakai rumus H+, karena kuat rumus yang dipakai adalah A dikali Ma. Yes, tinggal dimasukkan. A jumlah H plusnya 2. Nah Ma nya cek dulu, oh konsentrasinya satuannya sudah molar, berarti boleh langsung dimasukkan. Tapi kalau belum harus dicari molarnya dulu ya. Oke, di sini 0,05 buat saja 5, berarti karena ada 2 angka di belakang koma berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, tinggal dihitung. 2 kali 5 kan 10 ya. 10 kali 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 1. Nah, ketemu deh H plusnya. Baru kita konversi ke pH. Positif dari pangkatnya berarti pH-nya sama dengan 1. Selesai. Nah, oke. Sekarang soal yang ke B. Diketahui sekarang ada HF 0,01 molar, diketahui Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, wis ketok ini ya. Karena diketahui Ka, A jelas asam lemah. Karena asam lemah, maka rumus yang dipakai H+. Karena diketahui harga Ka pakai keramas, akar Ka dikali M asam. Tinggal kita masukkan Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 4, molarnya 0,01, berarti dijadikan 10 pangkat min 2. Oke, 4 keluar akar sama dengan 2. Lah, kalau ada pangkatnya itu dijumlahkan, berarti min 4 ditambah min 2 jadi min 6. Pangkat di akar itu sama dengan dibagi 2, pangkatnya dibagi 2, berarti 2, min 6 bagi 2, berarti 10 pangkat min 3. Nah, baru di sini sudah ketemu H plusnya, kita cari pH-nya, positif dari pangkatnya, 3, min log angka di depannya, 2. Nah, selesai. Bisa dimengerti ya? Contoh selanjutnya, jika ada CaOH 2 kali 0,1 molar, sama kalau ditanya pH cek dulu sifat zatnya. Ada OH berarti sifatnya basa, karena nggak diketahui Kb atau alfa berarti basa kuat. Atau dihafalkan ya. Basa berarti rumusnya tadi harus pakai OH min dulu. Kalau kuat berarti B dikali MB. Sama, tinggal dimasukkan B-nya OH-nya 2, MB-nya 0,1 berarti 10 pangkat min 1.
Ketemu OH-nya berarti konversi ke POH dulu. Positif pangkatnya 1 min log 2, maka pH-nya 14 min POH. POH-nya 1 min log 2. 14 min 1 13, min ketemu min jadinya plus. Nah, sudah ketemu ya. Yang kedua, ALOH 3 kali, karena di sini ada OH berarti basah, karena diketahui alfa berarti basah lemah. OH min karena diketahui alfa berarti pakai alfa dikali MA, nggak pakai akar ya. Alfanya 0,01 berarti 10 pangkat min 2, MA-nya 0,1 berarti 10 pangkat min 1. Pangkat berarti dijumlahkan, maka jadinya min 3. OH minnya 10 pangkat min 3, maka POH-nya positif dari pangkatnya 3, berarti pH-nya 14 min POH. POH-nya 3 berarti sama dengan 11. Paham ya? Selanjutnya, jika diketahui ada soal cerita seperti itu, sebanyak 1,48 gram padatan CaOH 2 kali dilarutkan ke dalam 250 ml air, volume larutan sama dengan volume air, lalu diaduk sampai semua padatan larut. Hitunglah harga pH-nya. Sama. Tapi ya, berarti di situ setiap diketahui pH atau ditanya pH, cek dulu sifatnya. Oh, zatnya tadi CaOH 2 kali. Karena ditanya harga pH-nya berapa, cek dulu. Ada OH berarti basah. Karena enggak diketahui alfa atau dari hafalan golongan 2A dia basah kuat. Ya. Kalau basah kuat maka rumusnya pakai OH min, berarti sama dengan B dikali MB. B jumlah OH-nya 2, MB-nya. Nah, di sini belum diketahui. Ada data gram sama volume. Maka kita pakai rumus MB. MB kalau ada gram berarti gram per mr dikali 1000 per mililiter. Tinggal dimasukkan. Gramnya diketahui 1,48. Dibagi mr-nya, masih ingat mencari mr ya? Ca itu mr-nya 40, ditambah di situ O-nya 16, ditambahannya 1 berarti 17, dikurungnya ada 2. Berarti 40 ditambah 34 sama dengan 74. Yes. Berarti ini 74 dikali 1000, volumenya diketahui 250. Oke, tinggal kita coret-coret. Dicoret-coret dapatnya 4. Ini coret-coret dapatnya 2 per 100. Oke, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 kali 10 pangkat min 2, 100-nya naik ke atas. Tapi biasanya kalau ada pH itu dibuat satu angka di depan koma, berarti 1,6. Karena ini dikali 10 berarti tinggal 10 pangkat min 1. OH berarti dapatnya POH, positif dari pangkatnya 1 min log angka di depannya. Nah, selesai. Berarti pH-nya 14 min POH. Min 1 min log 1,6. 14 min 1, 13 min ketemu min jadinya plus. 13 plus log 1,6. Bisa ya? Yes. Sekarang contoh ketika dibalik. Berapa gram? Nah, berarti yang ditanya gram, massa. MgOH 2 kali yang MR-nya 58 yang terlarut dalam 200 ml air yang pH-nya pengennya 11. Ya, caranya gimana? Oke, cek dulu sifat zatnya tetap. Ada MgOH 2 kali pengennya pH-nya 11. Ya. Berapa masanya? Oke, sama kayak tadi. OH berarti basah karena Mg golongan 2A berarti basah kuat. Karena basah pakainya OH min rek. Rumusnya kalau kuat B dikali MB. Dilihat dulu, ini diketahui pH 11. 11 tadi basah, maka harus dikonversi ke POH. 14 min pH sama dengan 3. Berarti OH min ketemu 10 pangkat min 3. Ya, dimasukkan ke sini 10 pangkat min 3. B-nya jumlah OH-nya 2, MB-nya yang kita cari ditanya massa, berarti pakai gram per mr. MR-nya di soal diketahui 58 dikali 1000, volumenya diketahui 200. Oke, tinggal dihitung. Ini tewas, duanya tewas ya.
Berarti gramnya sama dengan 58 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10. Nah, dibuat 5,8 kali 10 pangkat min 3 gram. Nah, selesai. Bisa nggih? Lah, itu untuk materi kali ini. Sebenarnya ada satu lagi sih penentuan trayek pH. Mau langsung tarik? Atau next aja ya, biar nggak banyak-banyak. Berarti nanti di tugasnya soal nomor 5 di skip dulu, atau kalian bisa mencari. Oke ya. Oke, sekian dulu Bu Fat akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat ya belajar di rumah. Tugas-tugasnya harus dikerjakan. Jangan lupa tugas yang tadi Bu Fat kirim harus dijaprikan ke Bu Fat. Oke, sekian Bu Fat akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.